Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue ditemenin sama Wira Satya Negara, bukan? Yoi. Itu dokter. Rumah sakit. Ya kan? Rumah sakit. Jadi hari ini gue bakal unboxing 2 barang. Dan sebenarnya barang ini udah gue beli beberapa waktu yang lalu untuk persiapan ketika cuaca sedang tidak baik-baik saja. Seperti saat ini cuaca lagi tidak menentu. Pengen jalan pakai ban slick, takut licin. Jadi solusi yang pertama, velgnya dulu. Velg andalan gue, keluarkan Wir. Kita buka sama-sama. Setelah velgnya kita akan lihat bannya. Buka dong, Bray. Salah, Bray. Ini Bray. Bray, kita buka, Bray. Made in mana? Yogyakarta. Anak bangsa. Local pride. Ngebangun motor gua nggak selalunya awas tangan buntung. Nggak selalunya pakai aftermarket yang Polis. cakep kan. Sebenarnya gua suka yang hitam yang kayak di Hellboy. Cuman gua yang hitam nggak dapet, ya udah biar punya macam-macam. Tunggu, keluarin dulu, pinggirin dulu. Ini peleknya. Ini bautnya. Jadi apa yang kita dapat ketika kita beli modular dari GS Scooter? Dan dulu udah pernah gua bahas sebenarnya velg ini. Detail-detailnya ya untuk mengingatkan kembali lah. Dia tuh bahannya cukup oke. Cuman ada beberapa poin nanti dalam pemasangan yang harus diperhatikan ketika lu mau install velg GS Scooter. Velg GS Scooter ini kalau pemasangan pola ringnya ini salah seperti ini, nggak ketemu. Misalkan lubang-lubangnya lo asal-asalan, nanti lo akan nemuin masalah di velg GS Scooter ini, bautnya nggak bisa dikencengin, yang seolah-olah Kurang presisi. Baut dari si tromol itu kurang panjang. Sebenarnya bukan. Jadi nanti bisa di zoom lebih jelas. Kalau diperhatikan, setiap lubang ini punya kedalaman yang berbeda. Nah, yang lebih dalam itu fungsinya untuk yang nyangkut ke tromol. Yang lebih pendek atau cetek itu untuk mengikat antara dua velg ini. Ini kalau di RC Bitlock nih. Bitlock. Ya, di over juga velg Bitlock. Jadi, tapi nggak dijepit sih. Modular bukan Bitlock. Jadi ini velgnya, terus kita dapat o-ringnya. O-ringnya ditaruh di mana? O-ringnya ditaruh di got yang telah disiapkan. Di sini ada gotnya, dapat 2 buah o-ring, dan nanti kalau o-ringnya 1 hari rusak bisa ke GS Scooter atau lo bisa ke tukang sanyo yang nyari jet pump tuh. Dia biasanya ada o-ring besar seperti ini, atau kalau di Jakarta di Glodok banyak. Terus kita dapat 2 buah pentil dari GS Scooter juga, berikut dengan o-ringnya. Nanti kita pasang, dan beberapa baut stainless ya. Mur dan ini mur roda. Yang itu bautnya. Oke? Ini kita letak tepi dulu. Coba keluarkan bannya. Ban apa kira-kira yang bakal terinstall di sini? Inilah dia bannya. Bunga ban ini cukup aneh, cukup unik. Ini adalah Pirelli Diablo Rain. Ini ban yang digunakan untuk di mini GP ya, ring 10. Dan ini kalau nggak salah buat Jepangan ada loh ya, gue pernah lihat. Ada nih buat Jepangan nih. Jadi grip dia untuk basah, banyak alur-alur airnya. Yang perlu diperhatikan, bagaimana cara memasang ban yang memiliki rotasi. Pirelli ini Angel Scooter juga punya rotasi yang suka terbalik antara ban depan dan ban belakang. Nah, sedangkan dalam Pirelli yang akan kita pasang ini, dua-duanya kita menggunakan ban depan. Karena dia tidak memperkuat produksi untuk ban belakangnya. Ban belakangnya sebenarnya sama, pemasangannya terbalik. Jadi kalau kita lihat rotation front wheel-nya ke sini, berarti seperti ini kelihatannya. Alurnya kebuka. Ban belakangnya harus dipasang seperti ini. Ya, jadi kita punya samakan persepsi juga. Dan for your information, dulu ban ini mahal sekali. Ini di season balap skuter nih bisa berjuta-juta lah harganya pokoknya. Tapi ketika lagi off season harganya cukup bersahabat, tapi yang nggak murah-murah banget. Jadi sekarang kita akan mencoba menginstall bagaimana caranya masang ini ke dalam si modular GS Scooter. Yuk kita pasang. Oke.
Vespa tuh ngadepnya kemana? Ke sini tromol. Oke, berarti kita pasang dulu. Yang pertama bebas lah mau ngadep mana juga. Gue lupa cara pasangnya. Cara pasangnya itu buka dulu deh. Karena udah lama nggak masang, gue juga udah lupa cara masangnya. Cuman yang pasti o-ring itu ada di sini. Seingat-ingat gue nih ya. O-ringnya di sini. Kita pasin dulu, pastikan. Oke, o-ringnya udah kepasang. Selalu diingat dulu ya. Ini banyak lubang-lubang kecil. Ada yang ada dratnya, ada yang tidak ada dratnya. Nah, jadi bagaimana menentukan si piringan yang satu lagi, yang di bagian mana yang ada dratnya, di bagian mana yang tidak ada dratnya. Selalu ingat. Seperti yang gue bilang tadi, ada yang dalam, ada yang cetek lubang di sini. Yang di bagian celong ke dalam selalu harus berada di tempat yang tidak ada dratnya. Karena itu untuk murnya baut roda dari tromol. Ya, selalu kita ingat itu dulu ya. Oke. Masangnya ini memang agak ngeselin. Kalau gua biasanya waktu itu ini kalau ditekan pakai tangan, ini sebenarnya susahnya setengah mati, sejujurnya. Waktu itu sih gue bantu pakai oli sedikit. Tapi kita coba dulu ya. Apakah kita mampu? Pakai oli sih enaknya sih sedikit. Rembes nggak nanti udaranya? Nggak bakalan. Oli atau sabun nih bisa nih. Mejanya hancur lagi, kita tekan terus. Nah, Masuk, Kak? masuk tuh. Iya, pelan-pelan terus. Karena kalau kita perhatiin, di sini tuh ada sebuah kayak got atau polisi tidurnya. Si karet itu harus melewati ini. Yuk, nanti ini di fast forward aja, cara masangnya, orang. Kalau di bawahnya dikasih ini, biar dia nggak ininya nggak ambles. Bisa, cuman ini jangan rusak. Nanti ada caranya. Kita pakai tetakin kardus. Gitar. Pakai tangan ini, belepetan semua. Gue lupa yang itu dulu, apa yang ini dulu. Tak lu sana. Ayo. Gini. Nah. Udah masuk semua. Nih, Mana? sisa ini. Ayo. Udah. Nanti diisi angin ini gini. Meledak. Dah. Nah, setelah yang pipih, seperti yang gue bilang, cari yang dalam gotnya. Gotnya dalam, ketemu yang nggak ada dratnya. Nah, dipastiin lurus dulu, karena ntar kalau harus buka lagi, nyusahin. Tunggu. Ini siapin. Nah, harus nempel dulu. Kunci L-nya. Entar jangan, Sar. Harus satu arah. Kunci mana, Sar? Tadi kunci L mana? Dan kalau ngoncengin ini sekedar pakai jari aja ya, jangan dipaksa, nanti dia selek.
Mana sih lubangnya? Nah, di bagian di bawah pentilnya sini ada satu lubang kecil yang buat ngisiin anginnya. Nanti kita harus tekan dulu masuk. Lu bisa bantu tekan di sini nggak? Ya, cuma tangan gue harus muat nih. Ayo, sip, mantap. Oke. Baru kita kencangin pelan-pelan. Kencenginnya pelan-pelan aja, jangan nafsu. Langsung ini selek dia nanti. Ayo kita coba isi angin dulu. Nih. Yuk. Iya. Oke. Nah, jadi sebentar lagi berisik. Nah. Jadi setelah kita terap, ditekan pakai angin, jangan langsung selesai. Kalau bisa dikempesin lagi. Jadi hilangin dulu pressure-nya. Baru kita kencangin lagi ke seluruh baut-baut modularnya ini. Oke, beres. Baru kita isi angin lagi, terakhir kalinya. Beres. Berapa Om tekanannya Om? Kalau lagi baru gini 40, gue biasa 35 lah sedang. Karena ini gue kan bukan yang presisi ya, yang abal-abal. Sebenarnya di sini ditulis tahu. Kagak ada, setengah hati dia bikinnya. Udah biarin lah. Pokoknya ini ban buat basah. Nanti gue akan coba dan gue review seperti apa. Ini berarti kita untuk yang depan, front wheel. Nah nih, ini yang depan. Sekarang jangan sampai salah nih. Yang berarti yang belakang, coba. Tadi yang ini dulu kan? Oke. Mana Sar? Yang depan. Taruh situ. Taruh di sebelah jadi bisa nyontek. Jadi biasain baca rotation ban, mau di motor, di mobil, di mainan apapun yang ada rotation diikutin. Kenapa? Mereka tuh sudah mendevelop dan meriset. Kenapa kembangnya harus seperti ini dan seperti ini dan lain-lain? Karena untuk keselamatan dan disesuaikan dengan fungsinya. Yang bagian depan apa belakang tadi? Bagian depan udah kepasang, sekarang yang bagian belakang. Jadi jangan sampai salah. Nah, gimana tadi Wir? Yang gede dulu ya. Yang gede dulu. Yang gede dulu, baru yang kecil. Ini kita apain sih? Diinjek. Kita injek soalnya. Kita injek pakai bot. Seperti biasa. Kita injek. Harus diinjek. Dah, ini udah masuk nih. Ini udah. Set. Plek. Oke, masuk. Set. Nah, dah masuk semua. Sip, cuman bluk gitu. Oh ya, kita pasang lagi depannya deh. Kalau udah biasa jadi oke.
Jadi kalau udah biasa akan terlihat jauh lebih gampang kok. Sip. Ketemunya Seperti biasa tadi mana? Yang nggak ada murnya, yang lebih dalam. Yang lebih dalam berarti ini nih ya. Lihat dulu baik-baik. nih lebih dalam nih. Yang nggak ada murnya yang lebih dalam. Sip. Oke? Oke. Jadi itu aja yang bisa gue sharing, footage bagaimana caranya. Ya harap maklum lah ya, kita bukan profesional, cuman berarti ini bisa dilakukan oleh seseorang yang kayak kita ini ya, bukan profesional di balap, di assembly dan lain-lain. Ini bisa user friendly, semua orang bisa melakukan ini ya dengan dibantuan satu teman kali. Kalau sendiri sih bisa sebenarnya Wir, ya. Bisa, Cuman sakit aja tangan dan Sakit. dia capek. Bisa kok kalau sendiri. Ya masa iya sih hidup lu sendiri, punya dong teman tetangga kayak apa, minta tolong lah Iya, buat pacar juga bisa. pacaran juga bisa diputusin. Jadi seperti kita lihat, kenapa rotasi bannya terbalik? Nih, Ini ya. depan. Ini kan sisi luarnya yang selalu terekspos. Tapi kalau kita tidurin, bannya ini seolah-olah bertabrakan alurnya. Karena Pirelli itu kebanyakan di ban-ban tertentu, nggak semua sih, cuman beberapa dia ada rotation. Ketika ada rotation, biasanya itu ban belakang dan ban depan terbalik cara pemasangannya. Karena gue nggak punya guideline juga, jadi gue pakai logika gue juga sendiri aja, kurang lebih seperti ini. Jadi thank you buat Wira yang udah nemenin menginstall barang ini. Cakep. Dan inilah bannya, velgnya. Kira-kira bakal kita pakai di mana dan buat jalan kemana, komen di bawah. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye.